Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat-sehat ya? Jumpa lagi di channel saya, Rendra Dulusmana. Nah, pagi ini saya ada program baru namanya Teman Kerja. Nah, di sini niat awalnya saya ingin ngevlog sambil kerja. Jadi daripada saya nggak ngapa-ngapain waktu bekerja, nah mending saya selingi dengan ngevlog. Nah, nanti kalau ada pertanyaan atau pembahasan yang bisa jadi kalian ingin saya untuk ngebahasnya, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Nah, apa yang saya kerjakan pagi ini? Jadi gini, saya itu ada usaha UMKM, ya kecil-kecilan guys, yang bidang kuliner. Nah, karena UMKM, makanya serba manual. Artinya mulai pencatatan stok, pencatatan nota, terus administrasi, segala macam, penulisan manual guys. Nah, pagi ini saya mencoba untuk bagaimana sih bisa dikonversi ke yang lebih tidak manual. Artinya mungkin saya mencoba untuk pakai Excel standar, pakai Excel biasa, supaya ketahuan nih. Jadi laku berapa, untung berapa, terus stoknya tinggal berapa. Nah, itu biar bisa ketahuan. Sekaligus saya akan membuat sistem kasir sederhana. Soalnya kalau yang di pasaran kan ya kita harus ngeluarin uang ya. Mungkin kalian ada ide sistem kasir yang bisa efektif, efisien untuk kelas UMKM. Bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah, kita ini santai sih, temanya santai aja, nggak yang gimana-gimana. Jadi saya sambil ngerjain, sambil ngobrol sama kalian. Nah, jadi kalau di sistem kasir yang ada di pasaran sih memang sistemnya kan bulanan ya, otomatis lebih harus meluangkan uang yang untuk expense untuk bulanannya. Nah, itu memang harus dihitung. Nah, saya sendiri karena harga yang saya jual itu cukup murah, makanya harus sangat-sangat berhitung guys. Supaya kita ada alokasi dana untuk ke arah situ. Gitu. Tapi ini bebas sih mau ngobrolin yang lain ya nggak apa-apa. Kalau ngobrolin tentang agama, dalil-dalil, nah itu nanti kalian bisa nanya ke ustadz yang terdekat aja karena mereka lebih berpengalaman dan berpengetahuan. Kalau saya nanti yang sepanjang saya alami atau pengalaman saya bisa ditanyakan. Saya nanti mungkin bisa menjawabnya sesuai dengan pengalaman saya. Gitu. Nah, kemarin tuh ada yang tanya mungkin apa di IG atau di mana gitu, saya lupa. Tentang permasalahan hidup, guys. Nah, kalau permasalahan hidup kan kompleks tuh. Mungkin karena saya juga tidak mengalami secara detail atau sehari-hari sama dia, jadi saya
mungkin bisa ngasih sarannya sebatas sesuai pengalaman atau sepengetahuan saya gitu. Jadi dia nanya nih guys tentang kondisi rumah tangga. Nah, kalau kondisi rumah tangga kan saya nggak bisa ikut campur untuk lebih jauh. Nah, makanya kita mending bahas yang lain. Oh iya, tadi malam AC Milan menang guys. Mantap, 1-0 di kandang sendiri. Jadi dia kurang satu pertandingan lagi lawan Zagreb. Sementara klasemen sudah berada di peringkat 6. Jadi sudah bisa masuk zona langsung lolos kualifikasi. Nanti kalau lawan Zagreb sepertinya harus menang guys, karena kalau menang AC Milan bisa langsung lolos ke babak berikutnya. Nah, kalau kalian jago siapa? Pasti Madrid, nggak jauh-jauh, pasti Madrid, MU ada nggak ya? Nggak ada MU. Liverpool, Manchester City, ya paling 3 itu kalau kalian ya. Jadi saya suka bola itu dari zaman Marco van Basten. Nah, ketahuan kan umur saya. Jadi saya suka bola dari tahun 90-an lah. Ya memang tipikal sekali orang yang suka bola adalah orang yang suka suatu klub itu pasti saat klub itu berjaya. Itu pasti. Jadi fansnya MU kebanyakan sih, kebanyakan suka MU ketika MU masih dipegang Sir Alex Ferguson. Itu hampir bisa dipastikan 99% lah. Karena saya sendiri suka AC Milan ketika zaman Marco van Basten. Nah, itu zaman AC Milan berjaya. Nah, kalau MU atau Liverpool kebanyakan fansnya itu sudah berumur kalau dia suka Liverpool sebelum MU berjaya. Kan sebelum MU berjaya itu Liverpool tuh. Nah, tapi kalau yang muda pasti zaman Jurgen Klopp. Gitu, guys. Saya sambi ya, guys. Nanti biar nggak kelupaan. Tapi sayangnya AC Milan agak terseok-seok di Serie A. Ya, faktor pelatih sih. Jadi pelatihnya baru dan Serie A lebih, saya pikir anehnya di situ. Serie A, kenapa Serie A itu lebih ini ya, lebih susah ngegolin ya. Jadi pertahanannya lebih ketat gitu guys. Apalagi ya kalau udah melawan seperti AC Milan gitu, waduh, tim-tim yang sudah pasti ada di sini, jadi mereka lebih semangat. Entah kenapa. Nah,
Gitu guys tentang bola, terutama AC Milan. Ya, kalau yang lain, kalau Piala Dunia saya jagonya apa ya? Negara Argentina suka saya. Argentina, Belanda. Ya lagi-lagi zaman itu Belanda masih dipegang trio Belanda itu ya karena itu saya suka tim Belanda. Kalau Argentina Diego Armando Maradona waktu itu. Nah, ini tadi Liga Champion tadi pagi ada beberapa yang tim unggulan ya sempat agak kerepotan. Kayak Barcelona itu sempat ketinggalan dan big match PSG melawan Manchester City-nya juga seru guys. Kita nggak tahu nih Pep kenapa nih kok agak slow. Seperti apa agak kurang ininya, kurang sentuhan-sentuhan ajaibnya dia. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan begitu dipegang Pep sangat bisa menguasai Manchester City-nya Pep. Saya ucapkan selamat bekerja ya guys bagi kalian yang nonton video ini sedang di kantor sambil bekerja. Ya sebaiknya fokus kerja sih. Jangan sambil nonton video ini nanti takutnya mengganggu produktivitas kerja teman-teman gitu. Nah, kalau saya kan santai karena cuman ya ganti-ganti beberapa sih yang harus diberesin gitu. Nah, kalian kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Mungkin untuk selanjutnya mau bahas apa, monggo nggak apa-apa. Saya bahas sebisa mungkin. Nah, kemarin mungkin ada yang di eh, Japri itu nanya tentang bagaimana memulai usaha. Nah, kalau memulai usaha, ya saya sih prinsipnya sebenarnya asal kalian segera memulai usaha itu. Prinsipnya itu. Karena benar-benar tidak ada rumusnya. Maksudnya gini, sama-sama orang buka toko sepatu, itu masing-masing sudah ada takaran rezekinya masing-masing. Tidak bisa, oh ini laku banyak, terus ini dengan barang yang sama, ini laku banyak juga, itu belum tentu. Jadi masih banyak faktor yang menentukan. Nah, kadangkala faktor-faktor itu pun juga sudah terpenuhi, tapi penjualannya juga masih kurang. Nah, maka di situ saya bilang, ya kalau usaha sih yang penting kalian segera memulainya. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan itu kalian segera tahu di situ guys. Karena masing-masing usaha ada handicapnya sendiri-sendiri. Jadi saya pun sudah beberapa kali juga nyoba-nyoba usaha seperti buka toko alat tulis, terus buka toko baju juga pernah, kena COVID tutup.
Ya karena kalau pas COVID nggak ada yang beli baju guys, karena pada di rumah. Kalau toko ATK alat tulis ya memang sebenarnya secara kebutuhan banyak, tapi kita harus perputarannya harus kenceng di situ. Kalau enggak ya karena marginnya tipis tuh, kertas gitu nggak bisa, untung banyak nggak bisa. Karena ketika marginnya banyak, orang pasti lari. Kecuali kalau kalian main di bidang seni arsitek, interior, nah atau mural, cat mural itu yang di tembok gitu. Nah itu nggak bisa dibandingin, satu sama lain punya selera. Nah tinggal seleranya cocok nggak gitu. Nah terus apa lagi ya? Dulu pernah ya ini apa namanya, main barang bekas juga pernah. Jadi tapi itu sambilan. Jadi kita ambil barang bekasnya ini, kita beli, kita jual lagi. Gitu. Cuman ya kalau kalian sebenarnya intinya sih kalau kalian ingin eh, berhasil, biasanya udah kalian fokus aja di satu bidang. Jangan kayak saya. Saya dulu juga maksudnya begitu taunya itu belakangan ini. Jadi seharusnya memang kalau dari awal fokus di satu bidang itu akan lebih, stepnya itu akan lebih dikenal gitu loh. Maksudnya kalian expert di misal di tadi yang saya bilang mural mural deko yang di mana tembok gitu ya. Nah, udah ditekunin aja di situ, dimantepin di situ. Nah, pelan-pelan orang pasti tahu, pasti ini. Gitu. Nah, mungkin memang eh, ada proses belajar nanti. Ya, apapun bidangnya pasti ada proses belajar. Tapi kalau kalian yang sudah dapat kerja, ya dinikmatin aja kerja itu. Maksudnya di satu sisi kan juga kalau kerja kan nggak perlu ngeluarin modal. Beda sama saya, kalau saya kan harus ada keluar modal, ada ini. Kalau kerja kan nggak usah. Ya paling tenaga sama waktu ya. Tapi dari sisi income kan sesuai, kadang-kala malah justru kalau kalian bisa expert di satu bidang, itu bisa mendapatkan yang bisa jadi melebihi orang yang usaha. Gitu. Jadi tidak ada yang lebih baik yang mana, kalau menurut saya sama-sama baik. Antara yang usaha sama kerja, kalau menurut saya sama-sama. Sama baik lah. Gitu guys. Itu usaha ya. Kalau ditanya mana yang paling enak, nggak ada. Masing-masing itu pekerjaan punya plus minus. Usaha mungkin banyak yang bilang, oh bisa mengatur waktu, bisa. Kadang-kala justru malah kalau usaha, waktu kita juga kadang-kala minggu kita harus kerja gitu. Jadi ketika, ya waktu kita di customer. Karena prinsipnya orang usaha itu, uang kita itu ada di customer. Jadi gimana caranya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik buat customer. Nah, tapi kalau orang kerja, nah kadang kala kan dia sudah pasti tuh waktunya. Jadi enak tuh untuk ngatur sama keluarga, sama anak-anak. Jadi tiap weekend bisa ketemu, bisa main, bisa kemana-mana.
yang belum tentu orang bisnis bisa melakukan. Tapi kadang-kala orang yang usaha juga bisa jadi di hari biasa agak lengang. Jadi bisa meluangkan waktu di hari biasa. Ya plus minus lah guys. Gitu. Nah kalau disuruh pilih usaha apa atau bisnis apa, ya itu tadi saya bilang sama-sama bagus. Nggak ada yang, oh ini paling bagus. Ini nanti misal bisnis usaha bakso, terus yang satu usaha toko roti. Nah dibilang, oh usaha produksi bakso lebih bagus. Nah nanti yang usaha roti marah dong lah, emang usaha roti nggak bagus. Nah, gitu. Jadi sama-sama gitu. Yang penting kalian menjalaninya tuh dengan enjoy, nggak terpaksa. Gitu. Kalau saya karena saya juga sangat menikmati usaha meski mulai dari nol, mulai dari harus pagi-pagi ke pasar, nyari ayam, nyari bahan-bahan makanannya. Nah itu saya sangat enjoy di situ. Nggak merasa gimana-gimana, nggak jijik, nggak apa. Nah tapi kalau kalian lebih punya jiwa seni yang tinggi, ini bagusnya di interior atau di mana, ya tekunin, itu lumayan. Karena ada beberapa orang yang menekunin bidang itu pun juga sukses gitu. Ada beberapa orang yang menekunin di kuliner, satu kuliner juga sukses. Nah itu yang mungkin yang jadi pemicu kita supaya lebih semangat gitu. Nah kalau kondisi sekarang gimana untuk memulai usaha? Ya nggak apa-apa, mulai aja usahanya. Mumpung karena mungkin sekarang orang mungkin masih low ya, masih masih kondisinya masih memang agak slow. Nah itu untuk memulai juga justru startnya jadi nggak terlalu jomplang dengan yang sudah lama memulai usaha gitu. Karena kan posisinya lagi slow nih. Jadi mungkin omset juga agak turun karena kondisi ekonomi. Jadi kita untuk memulainya juga jaraknya nggak terlalu gede. Gitu. Daripada nanti kalau udah stabil, yang ini sudah jauh, nah kita ngejarnya susah. Meski waktu stabil pun juga nggak apa-apa juga, yang penting dimulai. Karena segera kita mau mulai, kita segera tahu nih permasalahannya apa. Ya kalau permasalahan pasti ada. Bohong sekali kalau bilang nggak ada. Pasti ada. Mulai gimana cara menarik customer, gimana cara menentukan harga, gimana cara merawat karyawan. Nah itu ada seninya sendiri-sendiri. Tapi kalau rumusnya apa? Ya kalau saya bilang ya lakukan yang terbaik, udah itu aja. Kalau rumus yang lebih detail lebih ini biar pakar, misal marketing penjualan, ya pakar marketing aja yang ngomong. Kalau saya karena UMKM nggak terlalu menggeluti itu gitu. Nah mengenai keuangan ya pakar keuangan. Wah malah jadi bahas usaha guys. Nah, berhubung saya sudah selesai, saya sudahin dulu ya guys vlog kali ini, vlog teman kerja. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Bagi kalian yang belum, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga kalian mendapat rezeki yang melimpah, yang mengalir deras seperti air zam-zam tanpa henti, mendapat kesehatan,
dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.